Perkenalkan, saya Febri Marutisa dengan NIM 14014225554 siap melakukan micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, bajunya yang belum rapi, tempat duduknya yang belum rapi, bawa meja dan sampah bisa dibersihkan dan dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Nah, kalau sudah, berarti tandanya anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Siap? Oke, kalau sudah siap, Ketua kelas Mbak Atta bisa dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak boleh berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak boleh kembali duduk. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, semoga kedepannya kita selalu diberi kesehatan ya anak. Amin. Nah, kemarin kita habis liburan memperingati hari raya apa? Idul Adha. Anak-anak udah kurban. Orang tua. Oh iya. Pada makan daging nggak? Ya. Nah, ini harus. udah ini ya, udah kita makan daging ya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak bersemangat pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Ya, Nah, kita kemarin habis belajar tentang peran dan tugas di rumah. Sekarang kita belajar tentang, bentar ya anak-anak. Kita belajar tentang, bisa dibaca bersama-sama. Peran dan tugas di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita, alangkah
Berdasarkan gambar dan cerita di atas, sebutkan 3 peran dan tugas yang ada di lingkungan sekolah. Dari gambar ini ada apa? Tugas sebagai apa ini? Guru. Siswa. Oke, kita bahas lebih dalam di next selanjutnya ya. Nah, yang pertama, apa itu peran? Siapa yang mau membaca? Ya, Paul. Pengertian peran. Peran adalah bagian kita dalam sebuah kelompok atau lingkungan. Peran di lingkungan sekolah ada guru, kepala sekolah, siswa, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Nah, benar. Pengertian dari peran itu adalah sebuah kelompok atau lingkungan. Jadi, dari gambar di atas yang belum ibu cantumkan di gambar tersebut, apa saja selain dari gambar-gambar yang ada di depan? Ada apa? Penjaga kantin. Apa? Benar, tugas keamanan. Itu satpam ya. Ada penjaga Nah, jadi peran itu adalah bagian atau sekelompok yang ada di sekolah. Kita berperan sebagai apa? Kalian berperan sebagai Siswa. Ibu sebagai Guru. Nah, ini yang dinamakan peran. Lalu selanjutnya, apakah ada yang berpaham? Nah, kita next ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada tugas. Tugas itu hal-hal yang kita lakukan. Ibu berperan sebagai guru. Yang ibu lakukan adalah memberikan anak ilmu, pembelajaran. Kalau anak-anak sebagai murid, tugasnya apa? Itu yang dinamakan tugas. Yang ada tugas guru yaitu tadi memastikan kegiatan belajar mengajar supaya lancar. Tugas kepala sekolah ada apa? Manajemen kepemimpinan. Pemimpin sekolah, Bu. Oke. Kelompok yang sini sebelah kanan ibu, tugas menjaga kantin apa? Menjaga makanan. Menjual Menjual makanan ya. Nah, yang kiri ibu, penjaga UKS tugasnya mengobati melayani ketika ada sakit. Ayo bersama-sama, ini yang terakhir petugas TU apa tugasnya? Apa petugas TU? Nggak tahu. Membuat surat ketika minta surat. Ya, melayani ketika ayo jangan ribut ya, dengarkan. Jadi mana beda
Ibu ini sebagai guru berarti termasuk tugas atau peran? Peran. Nah, tugas anak-anak belajar itu peran atau tugas? Tugas. Yes. Nah, sama saja bedanya peran dan tugas? Tugas. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita SBY terlebih dahulu ya. Karena berdiri kita tepuk semangat. Yang benar ya. Tepuk semangat. Ding duduk. Ding duduk. Mengambil kertas ini yang udah ibu kocok, lalu dilihat, terus apakah pernyataan di kertas ini benar atau salah? Jika benar, dimasukkan ke dalam kolom yang benar, yang yes. Ya kalau yang tidak sesuai, dimasukkan ke sini. Paham? Nah, ibu tunjuk saja ya siapa yang maju. Rapi-rapian, siapa yang rapi nanti ibu akan tunjuk. Apa? Ini apa? Ada tulisannya bu. Oh tidak. Sudah satu kali aja. Sini Ata. Apa alasannya Ata memilih ini? Iya. Baca. Karena tugasnya guru itu menyampaikan materi pelajaran. Ini dari gambar guru. Benar anak-anak? Tugasnya. Benar sekali Kak Ata. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Berarti paham ya? Paham. Selanjutnya ibu akan memberikan anak-anak LKPD. Ibu membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ibu bagi terlebih dahulu. Dibaca petunjuknya di lembar kedua. Di sana ada nama dan kelompok ditulis dan petunjuknya anak bisa membaca dan mengisi dari teks bacaan tersebut. Nah, bentar, ibu beri waktu 2 menit apakah cukup? Betul. Oke, anak-anak bisa melingkar dan mengerjakan secara bersama-sama. Bu,
Oh ini ada apa ini? Coba. Nah ini apa sama soal? Iya Bu. Makan. Nah diisi. Ada. Kelompok 1 bagaimana? Sudah paham ya? Waktunya tinggal 30 detik ya. Ya Bu, hampir selesai. Oke. Coba mau selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2. Waktunya sudah habis, sudah ya? Oke, ayo kembali ke tempat masing-masing. Ayo rapi. Nah, tempat duduknya yang rapi. Oke. Siapa yang maju? Mbak Maul. Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Apa dua-duanya maju gak apa-apa? Ini satu-satu. Ayo maju Mbak Fitri ya, Mbak Rani. Perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maulida Rubiati Sauda, perwakilan dari kelompok 1, dan saya Radit, perwakilan dari kelompok 2. Nah, baca. Yang pertama, apa masalah yang sedang dihadapi di SD mereka? Banyak buku yang hilang. Sama Bu. Nah, sama ya. Sama Ya, berarti betul ya. Ya. Lalu soal kedua, tapi Siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Ibu, Santi, dan siswa. nah, sama ya. Sama Bu. Ya. Kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, apa masalah yang dihadapi di SD Merdeka? Dari bacaan yang Ibu berikan, banyak buku-buku yang tiba-tiba hilang, benar? Benar. Oke, berarti anak-anak semua yang membaca ya. Oke. Berarti dua-duanya sama-sama benar, dua-duanya sama-sama mendapatkan poin A. Anak-anak, sebelum anak-anak duduk dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Anak-anak boleh duduk ya. Kasih. Nah, tadi kita belajar tentang kelompok sini, tentang apa? Nah, terus tugas murid siswa apa? Nah, penjaga kantin termasuk peran atau tugas kelompok sini? Nah, yang menjual makanan di sekolah disebut apa, Sandra? Penjaga kantin. Nah, betul. Terus seorang menjaga keamanan sekolah termasuk tugas dari Cinda sama Bu. Nah, betul. Paham? Anak-anak udah paham ya? Supaya lebih paham, Ibu akan memberikan soal evaluasi dikerjakan secara individu, disiapkan kertas masing-masing dari sekarang. Kertas dan alat tulis ya. Sudah siap kertas dan pensilnya? Belum. Oh ya.
Sudah selesai semuanya? Bisa diangkat jawabannya? Oke. Kita contohkan bersama-sama ya. Nomor 1, tugas utama seorang pustakawan adalah kita bahas sekalian ya. Kenapa jawabannya mengelola dan menyediakan sumber belajar? Karena tugas dari seorang pustakawan yaitu mengelola dan menyediakan sumber belajar. Kalau memberikan dukungan kepada siswa yang melanggar itu tugas seorang guru. Nah, jadi tugas seorang pustakawan adalah selanjutnya, salah satu bentuk partisipasi orang tua wali murid di sekolah adalah jawabannya yang apakah jawabannya betul semua? Nah, sudah ya anak-anak? Nah, kesimpulannya kita tadi belajar apa? Tugas tadi ada apa-apa? Tugas guru apa? Tugas murid? Peran yang ada di sekolah ada apa saja? Polisi itu termasuk tugas orang di sekolah. Paham ya anak berarti? Oke. Dari soal evaluasi tadi, jika nilainya di atas KKTP, anak-anak nanti diberikan soal. Jika yang belum memenuhi, juga ibu akan berikan soal dan didampingi oleh ibu. Nah, ibu mau tanya, dari bintang 1 sampai 5 belajar pada pagi hari ini bisa yang apakah nanti pasti ya anak? Nah, diam. Hadap. Diam ketika ibu berbicara. Oke. Besok kita belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mbak Rati bisa dipimpin untuk mengakhiri doa. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the